Untuk mengetahui suasana di kediaman almarhum Chairul Saleh, kita sudah terhubung dengan rekan kami Salam Pulungan dan juru kamera Ade Supriyatna di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Selamat siang, Salam, dari olah TKP apa saja hasil yang dapat Anda sampaikan? Ya, Noval dan juga pemirsa, beginilah kondisi terkini dari rumah milik Chairul Saleh, anggota 4 BPK yang berada di kawasan TB Simatupang, Jakarta Selatan, di mana memang dari informasi terakhir yang kami dapatkan juga dan juga dari pantauan kami di lapangan, untuk kondisinya saat ini memang terpantau sepi. Tidak tampak adanya aktivitas apapun baik dari dalam maupun juga luar ruangan, dan dapat kami informasikan juga bahwa untuk di lingkungan sendiri ini juga tampak sangat lengang. Memang berbeda situasinya kalau kita bandingkan pada hari kemarin. Dan dapat kami informasikan juga bahwa dalam kebakaran yang menewaskan Chairul Saleh itu, polisi juga sudah selesai melakukan olah tempat kejadian perkara atau olah TKP pada dini hari tadi untuk mengungkap secara pasti penyebab kebakaran. Dan dapat kami informasikan juga kepada Anda, Noval, dan juga pemirsa, bahwa memang kebakaran terjadi di ruang kerja Chairul Saleh yang berada di lantai 4, dan diduga api ini berasal dari sisa-sisa thinner bekas renovasi rumah. Dan dapat kami informasikan juga kepada Anda, Noval, dan juga pemirsa, bahwa pihak kepolisian saat ini juga nantinya akan melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang saksi yang memang 3 orang ini berada di lokasi yang sama bersama dengan Chairul Saleh pada saat kebakaran tersebut terjadi. Dan dapat kami informasikan juga bahwa untuk saat ini pun ini hanya terdapat adanya karangan bunga yang berada di posisi di depan rumah terkait dengan ucapan duka cita terkait dengan meninggalnya Chairul Saleh pada hari kemarin. Dan memang belum ada update terkini lebih lanjut apakah nantinya akan dilakukan pemeriksaan pada pekan depan atau pada hari apa. Kami masih menunggu informasi lebih lanjut dari aparat pihak kepolisian yang berada di kawasan Jakarta Selatan ini. Noval. Baik, terima kasih Saleh atas laporannya dari kediaman almarhum Chairul Saleh di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Polisi telah memeriksa puluhan saksi dalam kasus kecelakaan maut antara kereta Argo Bromo Anggrek dan KRL Komuter Line di Stasiun Bekasi Timur. Sejumlah saksi yang diperiksa termasuk para korban dan pihak taksi yang tertemper KRL. Polda Metro Jaya telah memeriksa 39 saksi dalam kasus kecelakaan kereta tersebut. Saksi yang diperiksa termasuk 11 korban, pihak KAI, manajemen taksi, serta pengemudi taksi yang tertabrak komuter lain. Fokus pemeriksaan yakni terkait teknis perkereta apian dan operasional taksi tersebut. Polisi juga melaporkan masih ada 12 korban kecelakaan yang dirawat di 7 rumah sakit yang tersebar di Jakarta dan Bekasi. Nah, sampai saat ini proses masih berjalan dan secara simultan penyidik Polda Metro Jaya, Puslap 4 Barreskrim Polri bersama KNKT seiring sejalan ini melakukan pendalaman sesuai dengan tugas pokok masing-masing. Kami juga menghormati tim dari KNKT yang turun terkait tentang musibah kecelakaan mobil taksi online dengan kereta KRL, begitu juga KRL dengan kereta cepat Argo Bromo Anggrek. Nah, tim penyidik dari Polda Metro Jaya juga sama-sama mendalami 2 peristiwa yang terjadi antara mobil taksi online dengan kereta komuter, selanjutnya kereta komuter dengan Argo Bromo Anggrek yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan luka berat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan belum akan menonaktifkan Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama meski namanya muncul dalam dakwaan kasus dugaan korupsi ekspor-impor di lingkungan bea dan cukai. Purbaya menyebut keputusan akan diambil setelah proses hukum perjalanan jelas dan di pengadilan. Menurut Purbaya, nama Jaka Budi Utama baru muncul dalam persidangan sehingga belum ada dasar untuk melakukan pemberhentian jabatan. Ia menegaskan pemerintah akan menunggu seluruh fakta terungkap sebelum menentukan langkah lebih lanjut. Purbaya juga menyebut telah berkomunikasi dengan Jaka dan memastikan yang bersangkutan akan mengikuti proses hukum yang berjalan. Pak Jaka namanya muncul. Ya kita lihat aja nanti. Nanti kita lihat proses hukumnya seperti apa. Pak, bakal diberhentikan sementara nggak Pak? Iya, maksudnya tidak sampai clear di sana seperti apa. Proses kan baru mulai, namanya baru muncul, masa langsung berhenti. Kita lihat sampai clear sejelas-jelas seperti apa
kasus itu baru kita akan ambil. Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf melepas keberangkatan 300 jemaah haji dari pendopo Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada Kamis siang yang merupakan kloter ke-62. Irfan Yusuf mengungkapkan saat ini jemaah haji dari Indonesia yang telah berangkat ke Tanah Suci telah mencapai 250 kloter atau sekitar 50% dari total jumlah jemaah haji. Terkait adanya jemaah haji yang ditolak pihak imigrasi Saudi hingga dipulangkan kembali ke Indonesia, Irfan Yusuf meminta jajaran Kementerian Haji untuk terus memantau kondisi kesehatan jemaah haji. Agar peristiwa seperti ini tidak terulang, Irfan menghimbau kepada jemaah haji yang belum dan akan berangkat ke Tanah Suci agar terus menjaga kesehatan tubuhnya. Sudah 50% lebih, kemarin 50%. Kemarin berangkat semua, saya angkanya tapi udah 250 kloter, dan sudah hampir 50%, dan alhamdulillah semuanya dapat berjalan dengan lancar, tidak ada kendala yang berarti. Sebagian jamaah yang di Madinah sudah bergeser ke Mekah, hari ini yang berangkat langsung ke Jeddah kemudian ke Mekah, dan alhamdulillah laporan dari teman-teman di sana semuanya berjalan lancar. Memang ada beberapa kendala sedikit, 1-2, tapi ya bisa diatasi. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini suasana jelang ibadah haji di Tanah Suci, kita sudah terhubung dengan jurnalis Sindonews Eti Juwitasari di Jeddah, Arab Saudi. Selamat siang Eti, apakah gelombang kedua kloter jemaah calon haji Indonesia sudah tiba di Jeddah? Selamat pagi waktu Arab Saudi, Naufal dan pemirsa. Di Arab Saudi ini baru sekitar jam 7.31. Ya, untuk jemaah haji gelombang kedua ini sudah ada sebanyak 38 kloter jemaah haji dengan kurang lebih sebanyak 14.500 jemaah sudah mendarat di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi, dan mereka akan langsung didorong bus melalui menuju ke kota Mekah Al-Mukarramah. Nantinya para jamaah haji akan diberikan waktu beristirahat kira-kira beberapa jam untuk selanjutnya akan melaksanakan umroh wajib. Dan tadi saya baru saja pulang selepas tiket malam di Bandara Jeddah, Arab Saudi. Ini masih saja ditemukan para jamaah haji di gelombang kedua ini masih belum mengenakan kain ihramnya dengan lengkap begitu ya. Jadi diimbau bagi para jemaah haji karena sudah dikirimkan surat dari Kementerian Haji Pusat untuk seluruh kanwil Kemenhaj di seluruh daerah itu untuk mensosialisasikan tentang penggunaan ihram saat di embarkasi. Jadi dari embarkasi, para jamaah haji itu sudah mandi ihram, kemudian memakai pakaian ihram lengkap. Untuk perempuannya bisa memakai baju putih, dan untuk laki-lakinya harus menggunakan kain ihram. Nantinya untuk niat ihramnya bisa dilaksanakan di atas pesawat saat pesawatnya itu melewati Yalamlam atau garis yang sejajar dengan Yalamlam, atau bisa juga saat berada atau saat tiba di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi. Diimbau sekali bagi para masyarakat atau para jemaah haji Indonesia untuk menaati peraturan ini karena untuk lebih tertibnya atau lebih lancarnya proses ibadah. Kembali ke rekan Nova. Ya baik, Eti, kita harapkan semoga seluruh jamaah dalam kondisi sehat tentunya. Terima kasih Eti atas laporannya, selamat bertugas kembali dan selalu jaga kesehatan.